Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Anissa Fitri. Saya dari semester 4 Prodi Ilmu Komunikasi Selisih Video Puri Mandiri Sukabumi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan salah satu teori dalam komunikasi massa yang sangat menarik dan sempat kontroversial, yaitu model komunikasi jarum hipodermik atau juga dikenal sebagai hypodermic needle theory. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah komunikasi massa yang diampu oleh Bapak Firman Taufik Rohman, MSI. Mungkin teman-teman pernah dengar teori ini, tapi belum tahu maksudnya kan? Nah, hari ini kita akan kupas tuntas dari mulai sejarah, konsep dasar, hingga kekuatan dan kelemahan dalam dunia komunikasi massa. Teori ini berkembang sekitar tahun 1920 sampai 1940-an saat media massa seperti radio, film, dan surat kabar mulai berkembang dan punya jangkauan yang sangat luas. Teori ini muncul sebagai respon terhadap pengaruh kuat media, khususnya setelah muncul propaganda politik besar-besaran seperti pada Perang Dunia I dan II. Saat itu, para ilmuwan dan praktisi komunikasi mulai menyadari bahwa media bisa digunakan untuk mengendalikan pikiran dan perilaku masyarakat. Dalam teori ini, diasumsikan bahwa media memiliki kekuatan yang sangat besar dan audiens atau halayak dianggap pasif, tidak kritis, dan langsung menerima pesan media secara mentah-mentah. Maka itu, teori ini juga disebut teori peluru ajaib, karena seolah-olah setiap pesan dari media akan menembak pikiran audiens dan menghasilkan efek yang sama pada semua orang. Audiens dalam teori ini tidak punya kemampuan menyaring informasi atau berpikir kritis. Mereka hanya menerima dan terpengaruh begitu saja. Salah satu contoh paling terkenal adalah propaganda Nazi di Jerman, di mana media digunakan secara masif untuk menanamkan ideologi dan membentuk persepsi masyarakat terhadap Yahudi dan perang. Contoh lainnya adalah ketika Orson Welles menyiarkan drama radio berjudul War of the World pada tahun 1938. Dalam siaran itu diceritakan seolah-olah ada invasi alien sungguhan ke bumi. Karena banyak pendengar tidak tahu bahwa itu hanyalah fiksi, mereka langsung panik, histeris, bahkan ada yang melarikan diri dari rumah. Hal ini menunjukkan seberapa kuat media bisa mempengaruhi emosi dan tindakan seseorang. Di Indonesia sendiri, propaganda media juga pernah sangat dominan, seperti pada masa Orde Baru, ketika media dikendalikan negara untuk menanamkan ideologi tertentu. Meskipun teori ini sempat sangat berpengaruh, banyak ahli komunikasi masa kini yang mengkritik teori ini karena dianggap terlalu sederhana dan tidak realistis. Faktanya, tidak semua orang akan bereaksi sama terhadap pesan yang sama. Setiap individu punya latar belakang, nilai, pengalaman, dan cara berpikir yang berbeda-beda. Selain itu, audiens masa kini cenderung lebih aktif, kritis, dan selektif dalam menerima informasi dari media. Oleh karena itu, teori-teori baru bermunculan, seperti teori two-step flow, use and gravitation theory, dan lain-lain, yang melihat audiens sebagai pihak yang lebih aktif. Kesimpulannya, teori jarum hipodermik adalah teori komunikasi massa yang menekankan betapa kuatnya media dalam mempengaruhi audiens secara langsung dan seragam. Meskipun kini dianggap sudah tidak sepenuhnya relevan, teori ini tetap penting karena menjadi fondasi awal dari perkembangan studi komunikasi massa. Teori ini juga jadi pengingat bahwa media memang punya kekuatan besar
Dan sebagai audiens, kita harus belajar menjadi kritis, cerdas, tidak mudah percaya begitu saja terhadap semua informasi. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga penjelasan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.